cahaya ditembakkan ke hati seorang hamba saat dia sedang larut dalam zikirnya la ilaha illallah atau zikirnya Allah 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 Allah, lalu dia melihat dalam mata batinnya ada cahaya. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian besok pagi banyak mengaku cahaya. Tadi malam Ustaz, pas jam 2 malam saya lihat badan istri saya itu bercahaya. Itu bukan cahaya, istrimu sedang memeriksa handphonemu. Bercahaya kan badan dia? Iyalah, handphonemu sedang diperiksanya. Kalau mengalami seperti itu dalam zikir, jangan diceritakan ke orang banyak. Itu bukan menjadi konsumsi publik. Ceritakan kepada syekh mursyid pembimbing. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berzikir dengan guru mursyid, maka tiada, setanlah yang jadi pembimbingnya. Maka tanyakan, guru, tadi malam waktu saya sedang berzikir tiba-tiba ada cahaya terang benderang. Apakah ini dari Allah atau dari setan? Saya sedang berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang bimbingan rohani dan inspirasi Islam. Mau baca Quran dulu. Hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Lewatkan 15 menit karena waktu terbit matahari itu waktu dipakai untuk menyembah setan. Lewatkan 12 menit. Setelah itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, ada alam sunan Tirmidzi, tidak diragukan dalilnya, tidak ada ikhtilaf. Itu perbedaan sholat sunat fajar dengan sholat sunat isyraq. Ulang sekali lagi Pak Ustadz, nanti tonton di YouTube, jangan lupa tonton channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Sebelum membuka pintu waktu pagi, kita membaca surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu namanya zikir harian. Zikir harian 10. Zikir harian 10. Habis subuh baca sekali, habis maghrib baca sekali. Kenapa habis subuh? Karena habis subuh awal hari. Kenapa habis maghrib? Habis maghrib awal malam. Jadi malaikat itu jaga kita sip-sipan. Siang malaikat siang, malaikat malam. Zikirnya 10. Pertama, istighfar. Astaghfirullah. Bunyi istighfar, astaghfirullahalazim. Ada juga orang disuruh istighfar. Istighfar. Istighfar itu bunyinya astaghfirullahalazim. Kalau mau panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 1 cukup, 3 bagus. Habis istighfar, Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali. Habis Qul huwallah, Al-Falaq sekali. Habis Al-Falaq, An-Nas sekali. Habis An-Nas, awal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi. Habis ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Habis itu tahlil, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 100 bagus, 40 bagus, nggak sanggup 30, nggak sanggup 10, nggak sanggup mati aja. 10 pun nggak mau. Tutup yang ke-10, solawat. Sependek-pendek solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau anaknya sakit, bacakan di botol air yang 10 tadi, minumkan ke anak, dimandikan, siraman terakhir setelah mandi disiramkan. Kalau tempat usahanya kena sihir, kena santet, disiramkan. Suami yang malas sholat, dihembuskan. Mana tahu dia diganggu jin setan. Suami yang kena pelet, dibacakan ke air minumnya supaya peletnya lepas. Karena di situ ada anti pelet. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kejahatan perempuan yang meniup-niup simpul. Rambut suami itu dicuri, diikat di simpul tali oleh dukun-dukun. Naffatsati. Ini dibacakan.
Kalau suami, istri, anak sakit, dibacakan yang 10 tadi, ditiup ke telapak tangan, diusapkan ke kepala, ke wajah, ke badan. Kalau membacakan untuk diri sendiri pas mau tidur malam, dibacakan ke telapak tangan, kalau suami, istri, anak di ruang ICU nggak bisa bergerak lagi, dibacakan ke telapak tangan, diusapkan ke kepala, ke badan. Itulah kau dulu mabuk sakau, sekarang nah, mati aja kau dulu. Aku juga mendoakan kau sekarang kan. Dulu kau sombong, mentang-mentang kau sehat. Nah sekarang mana selingkuhan kau? Orangnya nggak ada, di sini baik-baik semua. Jelaskan kondisi mayat. Hah? Langsung cerita mayat ini. Ketika dalam keadaan syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Syariatnya ruhnya keluar dari jasad. Waktu ruh ini keluar dari jasad, maka itu namanya mati. Kapan mati menurut syariat? Saat ruh keluar dari jasad. Hakikat adalah ketika orang tidak lagi merasa ada dirinya. Saat itu dia sudah sampai pada level la haula wala quwata illa billah. Saat itu dia sudah mematikan dirinya. Abdul Somad ini ada, tapi ketika saya mematikan kuasa saya, yang ada hanya kuasa Allah. Tapi bukan berarti saya menyatu dengan Allah, na'udzubillah. Itu kalau sampai menyatu sama Allah, kafir. Tapi dia sudah meniadakan dirinya. La ilaha illallah. Tarikat itu artinya jalan. Ketika guru membaiatkan talqin ke dia, dipakaikan pakaian kain kafan, dibisikkan ke telinganya oleh guru, la ilaha illallah, kata gurunya. Pada saat itu dia namanya Rabitatul Qabri. Rabitoh artinya mengikatkan hatinya dengan gurunya, mengikatkan hatinya dengan alam kubur. Dia membayangkan dirinya sedang dikafani, sedang dimandikan, sedang di alam kubur, supaya dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Saat itu dia mati secara hakikat. Secara ma'rifat, apa mati? Apa mati sudah tak ada kita lagi? Nurun yaqadzifullahu fi qalbi abdi. Ketika cahaya ditembakkan ke hati seorang hamba, saat dia sedang larut dalam zikirnya la ilaha illallah, atau zikirnya Allah 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 Allah, lalu dia melihat dalam mata batinnya ada cahaya. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian besok pagi banyak mengaku cahaya. Tadi malam Ustaz, pas jam 2 malam saya lihat badan istri saya itu bercahaya. Itu bukan cahaya, istrimu sedang memeriksa handphonemu. Bercahaya kan badan dia? Iyalah, handphonemu sedang diperiksanya. Kalau mengalami seperti itu dalam zikir, jangan diceritakan ke orang banyak. Itu bukan menjadi konsumsi publik. Ceritakan kepada syekh mursyid pembimbing. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berzikir dengan guru mursyid, maka tiada, setanlah yang jadi pembimbingnya. Maka tanyakan, guru, tadi malam waktu saya sedang berzikir, tiba-tiba ada cahaya terang benderang. Apakah ini dari Allah atau dari setan? Saya sedang berzikir Allah, 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 Allah. Tiba-tiba datang bisikan ke telinga saya pakai bahasa Arab. Ya Abdus Somad, anta waliyun min awliyai. Wahai Abdul Somad, kau adalah waliku. Diam kau setan. Kenapa Ustaz bilang itu setan? Karena dia menyuruh saya ngaku wali. Mana mungkin saya wali? Kenapa Ustaz nggak yakin diri Ustaz wali? Saya naik pesawat masih melihat pramugari. Wali mana lagi nampaknya pramugari?
Ada orang yang mengaku wali, datang ke majelis. Di majelis itu dituangkan air minum. Yang nuangkan air minum itu perempuan. Yang menuangkan air minum itu perempuan. Ini wali-wali semua. Yang satu ini ngaku-ngaku wali. Ini wali-wali Allah semua. Yang nuangkan perempuan. Setelah selesai minum mereka, lalu yang ngaku wali ini ngomong, kalian katanya wali-wali Allah, kenapa kalian mau minum air minum yang nuangkan perempuan? Kata yang ngaku wali. Terus yang wali-wali asli itu ngomong, loh, yang nuangkan tadi perempuan. Iya, kami nggak tahu, kami nggak ngelihat. Paham? Saya ulang lagi. Memang jam-jam segini susah nangkap. Wali. Yang ini ngaku-ngaku wali. Datang perempuan nuangkan air minum. Dan mereka minum. Habis itu yang ngaku wali ini marah kepada wali yang asli. Kalian katanya wali-wali, kenapa kalian minum padahal yang nuang perempuan? Kata wali-wali ini, kami nggak tahu kalau yang nuang tadi perempuan. Kau kok tahu? Berarti kau nengok, kami enggak. Paham? Mereka yang nuang air aja nggak nengok. Saking kan dia sudah bersama dengan Allah SWT. Ini lewat perempuan keluar di mana? Ngaku wali murid. Ciri-ciri wali malamatiyah. Malam diambil dari kata lama yalumu. Lama yalumu artinya mengecam, mengejek, mengolok. Malamatiyah menampilkan diri seolah-olah seperti orang jahat, diejek, diolok. Supaya semakin diejek orang, diolok orang, disingkirkan orang, dihinakan orang, semakin dia merasa dekat dengan Tuhan. Pernah dia pulang ke kampung pakai jubah, pakai sorban. Oh, tangannya dicium orang, dimuliakan orang. Habis itu dia pulang ke kampung nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, biasa, dihinakan orang. Saat dia dihinakan orang itu dia merasa dekat dengan Allah. Saat dia sedang duduk di atas ini, diakui sebagai ulama, dibuat gambarnya, dibuat profesor doktor, muncul rasa ujubnya, rasa kagumnya, rasa takburnya, jauh dia dari Allah. Itu jenis namanya malamatiyah. Tapi jangan ngaku-ngaku. Jangan nanti ada orang yang minum khamar pasti tanya, kok minum khamar? Semakin terhinakan dekat dengan Allah. Ini bukan malamatiyah, ini malam-malam hantu ini. Jelaskan sedikit tentang kitab Al-Hikam. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kuburnya di Kairo. Saya sudah ziarah ke makamnya. Nanti panjang umur insya Allah kita pergi ke Mesir ziarah ke makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia mendapatkan bisikan-bisikan ilham ke dalam hatinya, hikmah. Maka disusunlah satu kitab namanya kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ustadz mendapatkan ijazah kitab ini dari mana? Saya mendengar kitab ini dari Syekh Yusri Jaber. Waktu beliau datang ke Pekanbaru membacakan kitab ini, kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia dari gurunya. Begitu juga saya mendengarkan dapat ijazah dari guru-guru yang lain. Kasih kami contoh salah satu dari hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-man'u minallahi ihsan wal ata'u minal insani hirman. Kata beliau, al-ata'u minal insan hirman wal man'u minallahi ihsan. Pemberian dari manusia itu sebenarnya ketiadaan, tapi Allah menahan sesuatu boleh jadi kebaikan. Susah menangkapnya. Kalau kita dikasih manusia, dikasih orang, boleh jadi itu ketiadaan. Karena boleh jadi kita akan hanyut dengan pemberian, kita menjadi ketergantungan, kita terjebak dalam banyak hal. Tapi boleh jadi ada suatu nikmat yang ditahan oleh Allah. Al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi kita menginginkan sesuatu,
ditahan Allah, tapi sebetulnya itu baik untuk kita. Kalau nggak dikasih contoh susah. Contoh begini, ibu minta suami yang mancung, yang putih, yang ganteng, yang six pack, yang tinggi, yang rambutnya pirang. Lalu Allah nggak ngasih seperti itu. Lalu ibu menuduh Allah, kenapa nggak ngasih nggak Allah? Al-man'u minallahi ihsan. Justru dengan nggak dikasih Allah itulah ihsan. Karena kalau dikasih Allah seperti itu, ibu stres. Sebentar-bentar ibu tanya, di mana? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Tapi dengan nggak dikasih Allah, ibu tenang. Betul Pak Ustaz. Justru dengan suami saya yang hitam manis nih, saya nggak terlalu peduli. Mau diambil orang, ambillah. Mau pulang ya nggak apa-apa, nggak pulang nggak saya pikirkan Pak Ustaz, ini titipan Allah, ambillah titipanmu ini ya Allah. Nah, itu namanya al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi Allah menahan sesuatu, susah menangkap, karena itu bisikan halus ke dalam hati Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Tarekatnya Syaziliyah. Ada tarekat namanya Syaziliyah, Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Habis akhir majelis, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar saya bawa pulang. Takutnya nanti kalau diambil panitia dicek siapa yang bertanya yang belum suami tadi. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik, bisa menjadi imam bagi keluarganya. Sohibul bait Bapak Afdal beserta Ibu Selin dan Ibunda diberikan balasan kebaikan karena mereka sudah mengumpulkan kita malam ini. Rezekinya berkah, keluarganya berkah, umurnya berkah. Ala hazihin niat, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Waqtim bisolihati a'malana. Tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki kami. Allah maftah qulubana. Bukakan pintu hati kami. Binuri hidayati. Dengan cahaya hidayah yang kau berikan kepada kami. Allah marzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Kama jama'atana fi hadzal majlis fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal 'afin. Jadikan kami orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula waftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Rabbana fir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali auladina anak-anak keturunan kami. Wahfazhum min kulli syu'w wa syarr wa makruh. Jaga anak-anak kami dari fitnah akhir zaman. Selamatkan dari riba, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi